Sebelum kita mulai penjelasan tentang hasil kerja kelompok 2, kita memperkenalkan diri dulu. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rangga Rindu Rigoda. Nama saya Kadipa Karyanto. Nama saya Safira Firman Akademi. Nama saya Dini Kalidayandri. Nama saya Rizky Sumarsinan. Nama saya Subilani Putri. Baik. Kami kelompok 2 akan membicarakan tentang program pelatihan pengembangan pada salah satu instansi yang berada di wilayah Tangerang Selatan. Dari mana? Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah yang bisa kalian lihat di atas di PPT. Pertama, bagaimana pelaksanaan PMA pada instansi ini. Yang kedua, bagaimana metode pelatihan yang digunakan pada instansi ini. Yang ketiga, bagaimana sistem evaluasi program pada instansi. Yang kelima, bagaimana peran PMA dalam menentukan kebutuhan pelatihan pada instansi ini. Yang terakhir, bagaimana upaya dalam meningkatkan efektivitas dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja. Selanjutnya ada tujuan dari materi ini, yaitu satu, mengetahui pelaksanaan pelatihan pegawai. Yang kedua, mengetahui metode pelatihan pada pegawai yang digunakan itu apa. Terus ketiga, mengetahui evaluasi pelatihan. Keempat, mengetahui penerapan PMA pada instansi. Yang kelima, mengetahui upaya peningkatan efektivitas kompetensi dan pelatihan pada instansi ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit terkait latar belakang instansi ini. Instansi ini beralamat di Jalan Abdul Ghani Ciputat, Tangerang Selatan. Instansi ini bergerak di bidang pelayanan publik, terutama pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Tapi bukan pusatnya, melainkan balai atau unit pembantu itu. Terus program pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kinerja pegawai agar pelayanan informasi dan terkait cuaca, iklim, dan geofisika dapat berjalan optimal. Selain meningkatkan kemampuan teknis, pelatihan juga membantu pegawai beradaptasi dan inovasi dan sistem kerja terbaru. Dengan adanya pengembangan sumber daya manusia ini, termasuk pegawai ini, untuk kelanjutan organisasi dapat meningkatkan kualitas, tentunya dalam pelayanan publik secara efektif dan tepat. Selanjutnya akan dibaca oleh Olivia. Sebelum masuk ke penjelasan dari wawancara, di sini saya akan memberitahu pengertian dari pelatihan. Pelatihan itu proses sistematis jangka pendek untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan, bisa sikap itu seseorang terkait pekerjaan atau kompetensinya. Lalu pengertian dari pengembangan itu proses, cara, atau perbuatan mengembangkan secara sistematis, terencana, sadar untuk meningkatkan kualitasnya, fungsinya, kemampuannya, atau nilai tambah sesuatu menjadi lebih baik. Lalu untuk pelatihan ini kan jangka pendek. Kalau contoh jangka pendeknya itu seperti pelatihan atau of the job, workshop, seminar, atau sertifikasi kompetensi. Lalu untuk pengembangannya kan jangka panjang. Contohnya itu ada promosi karir, pengembangan aset tetap, perolehan gelar akademik, dan soft skill. Selanjutnya, di sini ada terkait pelaksanaan PMA pada instansi tersebut. Silakan dengan
pelatihan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Untuk terkait penerapan PMA pada instansi ini dilakukan dengan menyesuaikan program pelatihan berdasarkan kebutuhan organisasi, perkembangan teknologi dan keterampilan pegawai. Hal ini dijelaskan pada wawancara nomor 3/4/11, yaitu instansi ini melakukan analisis kebutuhan pelatihan setiap tahun agar pelatihan yang diberikan tepat sasaran dan mampu meningkatkan kompetensi pegawai. Selanjutnya ada hasil terkait upaya meningkatkan efektivitas kompetensi dan pelatihan. Upaya meningkatkan efektivitas kompetensi dan pelatihan pada pada salah satu instansi di Tangerang Selatan dilakukan melalui aktivitas secara berkala, evaluasi, pelatihan serta penyesuaian program dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan organisasi. Hal ini dijelaskan pada beberapa wawancara yang telah kita lakukan, yaitu salah satu instansi terus melakukan inovasi, pelatihan penggunaan teknologi modern serta pengembangan kemampuan pegawai agar kinerja dan kualitas pelayanan semakin meningkat. Tapi tahukah sih kalian kalau misalnya salah satu instansi ini setiap tahun selalu mengadakan pelatihan dan pengembangan karena cuaca yang perubahan cuaca yang sering terjadi dan membutuhkan teknologi yang besar. Seiring waktu teknologi selalu mengupgradekan diri dan karyawan-karyawannya itu dibutuhkan untuk bisa melakukan penggunaan pada teknologi tersebut. Selanjutnya kesimpulannya dan selanjutnya yang posisi tanya jawab untuk mau bertanya silakan.